Rumah Sakit Umum Wirabakti berdiri sejak zaman kolonial. Bangunannya tua, dindingnya tebal, lorongnya panjang dan berliku. Cat putihnya sudah menguning, dan lampu neon di langit-langit sering berkedip seolah bernapas. Di siang hari, rumah sakit itu terlihat biasa saja. Namun saat malam turun, terutama selepas pukul 00, suasananya berubah. Perawat dan dokter menyebut satu hal dengan suara berbisik. Kalau dengar orang tertawa di kamar pasien, jangan disahut, diam saja. Pura-pura tidak dengar. Malam itu, Nadia, perawat baru yang masih magang, mendapat jadwal jaga malam di ruang rawat inap Mawar, lantai 2, lantai paling tua di rumah sakit itu. Lorong Mawar panjang dan sepi. Jam dinding berdetak keras. Bau obat bercampur bau lembab tembok lama. Sekitar pukul 1.13, saat Nadia mengecek infus pasien di kamar 207, terdengar suara, hihihihi. Pelan namun tipis. Seperti tawa perempuan yang ditahan. Nadia menoleh. Kamar 208 kosong. Kamar 209 pasiennya koma. Namun suara tawa itu jelas berasal dari dalam kamar 209. Pak, bisik Nadia ragu. Tidak ada jawaban, hanya monitor jantung yang berbunyi normal. Saat Nadia hendak keluar, tiba-tiba tirai ranjang bergerak sendiri. Dan dari balik tirai, terdengar suara yang sama, lebih dekat ke telinganya. Perawat, kamu dingin ya tangannya? Hihihi. Nadia berlari keluar kamar sambil gemetar. Keesokan malamnya, seorang dokter jaga, Dr. Rendra, menemukan kejanggalan. Di tempat tidur 212, ada seorang pasien perempuan memakai baju rawat. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Nama pasien? Tanya Dr. Rendra. Perempuan itu menoleh perlahan dan tersenyum aneh. Bukannya dokter yang tahu, jawabnya lirih. Saat dicek di sistem, tidak ada pasien bernama apapun di kamar 212. Ketika Dr. Rendra kembali menoleh keranjang itu. Kosong. Tapi di spray putihnya, ada bekas telapak tangan hitam, seperti habis terbakar. Dari lorong, terdengar tawa panjang. Gangguan mulai menjadi ekstrim. Beberapa perawat melapor melihat rekan kerja mereka sendiri berdiri membelakangi di ujung lorong. Saat dipanggil, "Siska?" Sosok itu menoleh. Wajahnya sama persis, tapi matanya hitam kosong. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Lalu sosok itu tertawa keras, kepalanya terkulai, dan tubuhnya menghilang seperti asap hitam. Keesokan paginya, Siska yang asli ditemukan pingsan di kamar mandi, dengan bekas cekikan di leher. Di lantai paling ujung ada ruang isolasi 3B, yang katanya sudah ditutup sejak belasan tahun lalu. Namun setiap malam, lampunya menyala sendiri. Satpam bernama Pak Heru pernah nekat masuk. Di dalam ruangan itu, ia melihat puluhan ranjang besi tua dan satu kursi roda di tengah. Di kursi roda itu duduk seorang perempuan mengenakan baju pasien lama, wajahnya rusak seperti terbakar. Saat Pak Heru mundur ketakutan, perempuan itu berdiri dan berkata, "Kalian kan belum selesai merawatku?" Hihihihihi. Lampu seketika padam. Terdengar suara roda kursi diseret cepat. Keesokan harinya Pak Heru ditemukan membisu. Pandangannya kosong seperti orang linglung. Dokter senior akhirnya membuka rahasia lama. Ia bercerita, dulu, di rumah sakit ini, ada pasien perempuan bernama Ratmi. Ia mengalami luka bakar parah. Ia meninggal sambil menangis histeris karena syok dan sakit yang luar biasa. Jenazahnya tidak diurus dengan layak. Ruang isolasinya ditutup begitu saja. Sejak itu, arwah Ratmi meniru semua yang ada di rumah sakit. Pasien, perawat, bahkan dokter. Ia tertawa dan menangis, karena menurutnya, rasa sakitnya belum selesai diobati. Suatu malam, seluruh lantai 2 kacau. Pasien berteriak melihat perawat palsu datang mendekat. Dan dokter melihat pasien bangkit dengan wajah terbakar. Monitor jantung berbunyi bersamaan. Tawa terdengar dari setiap kamar. Hahaha. Lampu padam total. Dalam gelap, terdengar langkah kaki cepat, bisikan, dan suara tawa yang kini berubah menjadi jeritan. Nadia terjebak di kamar 209. Di hadapannya berdiri sosok Ratmi, wajah setengah terbakar, setengah tersenyum. "Kamu baik, tapi tetap harus menemaniku." Tangan hitam terbakar itu menyentuh dinding. Darah mengalir dari tembok. Pintu terkunci sendiri.
Namun sebelum Ratmi mendekat, terdengar adzan subuh dari kejauhan. Sosok itu menjerit keras, lalu menghilang. Rumah sakit Wirabakti masih berfungsi sampai sekarang. Namun ada aturan tidak tertulis. Jangan menyahut jika ada yang memanggil di malam hari, jangan percaya perawat yang tertawa, jangan masuk kamar kosong yang lampunya menyala sendiri, karena jika suatu malam kamu mendengar tawa di samping ranjangmu, dan melihat seseorang berbaju perawat datang dan tersenyum sambil berkata, "Saya perawat jaga malam." Pastikan dulu, dia benar-benar manusia atau bukan.